Halaman 34 dan 35. Prinsip pola makanan sehat Carnus. Pola makan sehat adalah perilaku mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan kalori dan gizi harian dengan takaran yang cukup dan tidak berlebih sesuai dengan kondisi tubuh, usia, dan aktivitas sehari-hari. Pada umumnya, pola makan sehat bertujuan untuk memastikan pemenuhan asupan nutrisi, menjaga kesehatan dan mencegah timbulnya penyakit, serta sebagai terapi penyembuhan penyakit. Pola makanan sehat biasanya dapat dilihat dari 3 hal, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jadwal atau frekuensi konsumen makanan. Yang dimaksud jumlah makanan di sini ada seberapa banyak kalori dalam makanan yang masuk dalam tubuh kita, bisa proses penuh atau separuh porsi. Jenis makanan dikelompokkan 3 macam, yaitu makanan sumber energi, makanan sumber protein, dan makanan sumber zat pengatur. Sedangkan jadwal atau frekuensi makan adalah gambaran berapa kali makan dalam sehari, yaitu makan pagi, makan siang, makan malam, dan makan selingan. Pola makan sehat Carnus tidak hanya sekedar mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan kalori dan gizi harian, tetapi lebih dari itu. Konsep Carnus memperhatikan jenis makanan yang tidak hanya berdasarkan sumber energi, protein atau zat pengatur, tetapi juga apakah jenis makanan tersebut termasuk dalam golongan makanan manusia atau tidak. Pada pokok bahasa tentang makanan sehat sebelumnya, konsep Carnus telah merumuskan jenis bahan makanan yang sesuai dengan algoritma tubuh manusia. Konsep Carnus membedakan makanan menjadi 2, yaitu makanan manusia dan bukan makanan manusia. Pada pembahasan yang lebih lanjut, konsep Carnus merumuskan prinsip pola makan sehat untuk dilakukan sehari-hari sebagai upaya mencegah dan pendampingan penyakit degeneratif dan penyakit pertumbuhan sel abnormal. Halaman 36. Prinsip pola makan sehat Carnus hendak memenuhi beberapa aspek, yaitu 1. Aspek jumlah makanan. Konsep Carnus menentukan aspek jumlah makanan dilihat dari 2 hal di bawah ini. A. Komposisi makanan atau menu harian dapat mencukupi kebutuhan kalori dan gizi harian. Kebutuhan kalori dan gizi harian meliputi kecukupan karbohidrat, protein, lemak, dan serat, mineral, dan vitamin, sehingga memenuhi kaidah pemenuhan gizi seimbang, tidak berlebihan maupun kekurangan. Kebutuhan masing-masing kondisi tubuh ini dapat dilihat pada tabel kebutuhan kalori dan gizi harian. B. Kebutuhan kalori dan gizi harian. Jumlah makanan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kondisi tubuh sesuai dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, yaitu jenis kelamin, laki-laki atau wanita, usia, bayi balita, anak-anak remaja, dewasa, dan manula. Berat badan, dilihat berdasarkan nilai BMI, beban, dan jenis aktivitas sehari-hari, pekerjaan kasar, pekerjaan kantoran, profesi atlet, dan lain-lain, atau sedang dalam kondisi hamil, menyusui, atau sedang menderita penyakit tertentu, dan lain-lain.
Kondisi tubuh yang bermacam-macam tersebut juga menyebabkan kebutuhan kalori dan gizi harian berbeda. 2. Aspek jenis makanan. Konsep Karnush menentukan aspek jenis makanan dilihat dari dua hal di bawah ini. A. Pemilihan jenis bahan makanan harus memenuhi persyaratan kriteria makanan manusia. Kriteria makanan manusia sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu meliputi bahan makanan alami, jenis proses, halaman 37, pengolahan makanan, jenis peralatan memasak, dan disarankan mengonsumsi pangan fungsional. Persyaratan bahan makanan manusia mutlak untuk dipenuhi dalam penyusunan pola makan sehat Karnush. B. Variasi bahan makanan untuk penyusunan menu harian. Variasi bahan makanan meliputi makanan sumber energi, yaitu variasi makanan karbohidrat dan lemak, variasi makanan sumber protein nabati dan hewani, variasi sumber serat melalui variasi sayuran dan buah-buahan, variasi makan sumber mineral dan vitamin, variasi sumber bahan makanan bertujuan agar keseimbangan gizi lebih mudah dipenuhi. Pemilihan dan variasi bahan makanan harus memperhatikan kondisi tubuh, misalnya pada usia pertumbuhan, dan seseorang yang menderita penyakit tertentu akan berbeda jenis makanannya. Pada usia pertumbuhan dapat dikonsumsi segala makanan sumber karbohidrat, sedangkan pada pasien penyakit tertentu sebaiknya memilih jenis karbohidrat tertentu pula. Demikian juga dengan jenis dan variasi makanan sumber protein dan lemak. 3. Aspek jadwal atau frekuensi makan. Konsep Karnush menentukan aspek jadwal atau frekuensi makan dilihat dari dua hal di bawah ini. A. Waktu mengonsumsi makanan sangat diperhatikan. Waktu makan dalam sehari ada 3, yaitu makan pagi, makan siang, makan malam, dan 2 kali extra feeding pagi dan sore. Makan pagi antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Makan siang antara jam 12 sampai 13. Dan waktu makan malam antara jam 18 sampai 19. Extra feeding 1 antara jam 10 sampai jam 11 pagi, dan extra feeding 2 antara jam 16.00 sampai 17.00. Hindari makan malam di atas jam 19.00 karena malam hari kita tidak banyak aktivitas dan saatnya lambung untuk istirahat. Halaman 38. Pada pasien penyakit tertentu seringkali dilakukan pembatasan jumlah makanan sehingga akan mengaruhi frekuensi makan dan extra feeding. B. Diperbolehkan melakukan puasa apabila diperlukan. Pada kondisi tertentu, puasa dapat dilakukan dan umumnya bertujuan untuk mengurangi jumlah kalori dalam tubuh yang berlebihan. Contoh kasus di mana berat badan seorang melebihi nilai BMI ideal, sehingga puasa dilakukan sebagai upaya untuk defensi kalori dan membakar cadangan lemak dalam tubuh sehingga berat badan mencapai nilai BMI ideal. Metode puasa disarankan memakai metode yang tidak menyalahi algoritma tubuh manusia sehat, dilakukan dengan tetap mengontrol parameter kesehatan seperti tekanan darah, gula darah, denyut nadi, dan lain-lain. Sebelum melakukan penerapan pola makan sehat Karnush, ada baiknya konsumsi
berkonsultasi dengan nutrisionis Karnus untuk menentukan diet plan sesuai dengan kondisi tubuh seseorang. Dan pada saat melaksanakan pola makan sehat, Karnus juga melakukan pemantauan kondisi tubuh seperti cek parameter kesehatan berkala, cek berat badan rutin, dan lain-lain. Penerapan pola makan sehat Karnus ini merupakan salah satu upaya penting untuk menjaga tubuh tetap bugar, tetap berenergi, sebagai upaya pencegahan dari berbagai penyakit serta upaya dalam penanganan penyakit menuju kesembuhan.